Dialog Islam Aktual. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Digital Dialog Islam Aktual. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita telah kedatangan salah satu tamu yang istimewa. Beliau adalah Al-Ustadz Azmi Al-Izani. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas undangan yang lumayan dadakan dari tim Masya kreatifnya Allah. digital ini. Masya Allah. Anu tadi digital apa? Dialog Islam Aktual, Ustaz. Baik, berarti kita akan membahas tentang sesuatu yang terkini, yang aktual, yang terkini, yang dekat dengan ya keadaan masyarakat Indonesia kita dan juga terkhusus kaum muslimin pada era sekarang. Fikum barakallah. Sebelumnya kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Akhbarakum thayyib insyaallah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah barakallahu fikum ya Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum itu sudah lama gak ketemu nih Ustaz? Kira-kira ada 2 purnama ya, 3 purnama? Ya sekitar 3 purnama ya. 3 bulan ini memang ya masa-masa anak pergi kemudian kembali dan begitu ya. Masya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah semuanya jalan lancar ya Ustaz? Alhamdulillah berjalan lancar semua dan semoga diberkahi, itu yang paling penting. Iya, naam. Insya Allah semoga diberkahi. Amin. Insya Allah untuk berikutnya akan pergi lagi ya Ustaz dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat insya Allah di tanggal 1 ya. Tanggal 1 September. Tanggal 1 September sampai tanggal 16. Masya Allah. Ya, 16 hari di sana, 2 hari perjalanan atau sama dengan 2 minggu, sekitar 2 minggu di Tanah Suci insya Allah. Insya Allah yasarallah al-umur ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian gimana kabar keluarga Ustaz? Alhamdulillah semua baik, semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Yasir, Yasmin. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Ini Ustaz, sebenarnya ada salah satu keresahan yang sering ditanyakan oleh orang tua zaman sekarang kayak gitu kayak. Yang mereka itu seringkali menginginkan anaknya gemar membaca Ustadz, gemar membaca. Kami dengar-dengar salah satu anak antum, si Yasir ya Ustadz. Yasir, alhamdulillah dia itu gemar membaca, suka baca buku-buku sirah, buku-buku cerita-cerita tauladan seperti itu Ustadz. Bagaimana sih tipsnya untuk para orang tua terkhusus ya agar menanamkan hobi membaca kepada anak-anaknya Ustaz? Yang jelas semua ya ini atas izin dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala katakan. Memang Yasir ini dibanding adik-adiknya, walaupun adik-adiknya yang lain ini suka membaca, tapi kalau bilang lebih sering mana baca bukunya, lebih hobi mana dari kelima anak-anak, ya itu memang Yasir yang paling menonjol. Kenapa? Karena dia tidur tuh harus pakai buku, bukan bantal. Masya Allah. Iya. Jadi walaupun gak pakai bantal gak masalah ya Ustaz? Asalkan ada buku baru tidur, baru bisa tidur. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Masya Allah. Iya, mungkin kalau dikatakan Ustadz tipsnya bagaimana, ada cara jitukah atau ilmu tersendiri yang bikin anak ini gemar membaca. Ya, anak katakan memang pada dasarnya ya Allah itu sudah milihkan ya jalannya anak-anak ini masing-masing. Gitu. Ada yang seperti contoh ini ya, ini tidak bicara orang lain tapi di keluarga sendiri ya. Anak pertama Yasir ini yang paling menonjol adalah dengan membacanya. Kemudian Yasmin adalah dengan membantu orang tuanya. Oh, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga sebenarnya sudah Allah yarham ya, sudah meninggal. Kemudian adiknya Halwa itu adalah cepat menangkap sesuatu, lebih cepat daripada abangnya. Abangnya sudah cepat tapi Halwa lebih cepat. Jadi untuk masalah berbicara, berjalan gitu cepat Halwa ya? Iya, cepat Halwa, paling cepat di antara anak-anak yang lainnya.
Tapi memang kalau kita bicara konteks bagaimana supaya anak ini gemar membaca, memang peran aktif orang tua ya adalah menemaninya ketika sudah mulai dia bisa bicara. Itu mungkin di 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Itu pertama-tama kita bacakan yang namanya buku cerita apapun yang bergambar ya Ustaz. Yang bergambar. Kemudian orang tua itu tidak lelah untuk menceritakan buku tersebut gitu ya. Jadi walaupun kita belum tahu anak ini suka apa enggak, kemudian minat apa enggak, tapi memang harus dibiasakan adalah membaca. Paling tidak itu akan merespon ya lebih cepat saraf-saraf yang di sini. Imma dia nanti rajin membaca, cepat berbicara, atau cepat menangkap sesuatu yang diajarkan seperti itu. Ustaz. Dan itu waktu yang cocok biasanya antum bacakan kisah ke anak-anak antum itu biasanya waktu kapan? Sebelum menjelang tidur kah? Pastinya menjelang tidur. Pasti menjelang tidur ya. Iya, halwa pun sampai sekarang, ya ini semenjak dari sebelum 2 tahun sampai sekarang ya jalan 3 tahun. Itu kalau mau tidur harus dibacakan. Oh, Masya Allah. Kalau mau tidur harus dibacakan. Jadi treatment itu tidak hanya antum berikan ke Yasir ya, ke semua anak antum ya. Semua, iya. Cuman hasilnya berbeda-beda. Iya betul. Seperti halnya membacakan Al-Qur'an, ya simulasi itu kan harus didapatkan anak itu dari sedini mungkin. Ya mau dia paham apa nggak paham, ya bacakan saja gitu kan. Ya ada juga yang saya dengar ini penelitian gitu ya. Dia mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dari juz 1 sampai juz 30. Ya anaknya belum bisa merespon apa-apa, akan tapi tiba-tiba ya ayat itu keluar dengan random saja. Sampai bapaknya ini bingung, ini kapan saya ajarkan ini? Gitu. Jadi simulasi itu penting, hasilnya biar Allah yang bicara. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan bahwa contoh dari orang tua itu sangat penting ya. Ya, contoh dari orang tua sangat penting. Ya contohnya itu paling tidak menemani dan membacakan itu kan otomatis ya memberikan contoh. Walaupun aslinya orang tua ya, walaupun Anda di rumah ini teman-teman orang tua juga jangan berkecil hati. Saya nggak suka baca gitu kan. Oh, antum sendiri kurang suka membaca kurang suka membaca, tapi terpaksa membacakan untuk anak sehingga anak itu kan melihat bapaknya ini membacakan kisah-kisah ini untuk saya. Jadi ketertarikan Yasir itu terhadap sirah ya karena cerita itu kan bersambung. Misalkan sirah Nabawi. Ya dari Nabi Muhammad itu ya kita ceritakan dari mulai lahir dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang timbul di benak anak adalah pertanyaannya setelah misalkan kita ceritakan ketika Rasulullah SAW ditinggal ibunya, siapa yang mengasuh? Kemudian siapa nanti yang menjadi istilahnya itu menanggung ya ketika Halimah As-Sa'diyah juga melepasnya. Kemudian dari kakeknya, pamannya dan seterusnya itu kan menyambung. Ya sehingga Yasir lebih milih mungkin ya sirah Nabawi yang dia baca, sirah sahabat. Sekarang kemarin baru beli di Muslim Fest itu satu bundel ensiklopedia sahabat. Oh, Masya Allah. Jadi ya jajanannya itu aja kemarin. Jajanannya buku ya, Masya Allah. Jadi ya untuk orang tua nggak perlu khawatir ya, walaupun dia nggak suka membaca. Pada dasarnya dia nggak suka baca nih. Iya, pada dasarnya dia nggak suka baca, tapi nggak usah berkecil hati. Ingin anak yang baca. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua nih, terkadang orang tua juga suka kebablasan ya ketika di rumah kerap kali dia megang HP terus. Akhirnya ya itu kan otomatis dilihat anaknya, dan itu berpengaruh juga gak sih? Itu memang sangat berpengaruh ya. Alhamdulillah istri anak gak seperti itu gitu ya. Alhamdulillah ya dikaruniai istri yang salihah. Masya Allah. Dapat membimbing anak-anak ketika saya juga gak di rumah. Saya hanya memberi tugas secara umum, misalkan nanti tolong ajarin anak-anak ini ya. Nah, tapi si ibu itu punya inisiatif lain, misalkan dengan ya stimulus atau stimulusnya dengan
dia memberikan permainan kepada anak-anak tentang sahabat, kemudian tentang bahasa Arab mufradat tentang apa seperti itu. Kemudian membaca dari alif, ba, ta, tha sampai dengan ya itu dengan apa ya itu tugasnya ibu. Jadi, nah itu teman-teman itu. Pentingnya memilih calon istri yang soleha. Mungkin tema apa kapan-kapan kita ngobrol Ustaz bagaimana tipsnya memilih calon istri yang soleha buat kita ini yang belum nikah ya. Hebat ya. Baru Antum belum nikah Ustaz. Ketawa jadi. Iya. Jadi teman-teman siapapun Allah anak gadis jadi gitu promosi sih ini tadi. Ya gak apa-apa. Ustadz Mustafa bersedia insya Allah. Allahu Akbar. Amin gitu kan siapa tahu memang ada yang mencarikan apa namanya anaknya suami gitu. Ya kita anggap doa saja dari antum. Ya, iya betul gak apa-apa. Karena ya intinya al-um madrasatul ula ya. Iya betul. Wal ab mudiruha. Jadi kita yang harus memilih siapa yang akan jadi mudaris untuk anak-anak kita kelak. Betul. Ya mungkin kita cukupkan situ dulu. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan tadi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mendengarnya. Dan jangan putus semangat untuk para orang tua dalam mendidik anaknya. Mungkin sekian yang dapat kami bagikan pada digital kali ini. Sampai jumpa di episode-episode yang lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk masuk surga melalui pintu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah." Barang siapa yang termasuk golongan orang yang suka bersedekah, maka ia dipersilahkan masuk melalui pintu sedekah. Muttafaq alaih. Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu anak yatim dan duafa, penghafal Quran, Ma'had Imam Ibnu Katsir Bekasi. Gerakan 50.000, bangunan masjid lantai 2, bangunan Mahat Akhwat. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.